Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalin, nama gue Ryan Fatnur Alamsyah Yunus. Gue seorang mahasiswa semester 4 dan umur gue sekarang 19 tahun dan jalan 20 tahun di tahun 2020 ini tanggal 10 September. Peduli siapa anjir? Oke, di video kali ini gue mau sharing tentang belajar menjadi konten kreator. Di sini gue bukan bermaksud untuk menggurui kalian atau dan lain sebagainya. Di sini kita sama-sama belajar aja dan kebetulan gue terpilih menjadi pemateri untuk berbagi tips dan sharing tentang pengalaman gue. Oke, untuk penjelasannya, konten kreator adalah seseorang yang membuat konten atau karya berupa video, gambar, foto, suara, tulisan, dan lain-lain. Nah, konten-konten ini atau karya ini dibuat untuk YouTube, Instagram, Word, Blogger, dan lain-lain. Tapi di video kali ini gue lebih cenderung ke konten video. Sebelumnya gue mau cerita dulu tentang awal mula gue pertama kali bikin video. Jadi hobi gue kan emang dari dulu main skate sampai sekarang, skateboard. Dari situ gue mulai kayak bikin video kan, yang namanya anak skate, misalnya dapat trik baru, bikin video terus diedit-edit, di show off ke Instagram. Nah dari situ gue kayak mulai belajar dan bisa trik-triknya, dan gue mikir kayak gimana gue bikin tutorial aja gitu di YouTube tentang skateboard, karena pada zamannya waktu itu di Indonesia jarang banget yang namanya tutorial skateboard tapi orang Indonesia yang buat. Dari situ gue mulai bikin tutorial basic skateboard, tapi ngerekamnya itu cuman pakai handphone. Nah ini nih videonya. Halo guys, selamat datang di channel gue. Dan pada video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial gimana cara melakukan ollie. Oke, posisi kaki gue pada saat melakukan ollie, yang di depan di sini dan yang di belakang di sini. Ada 3 cara untuk melakukan ollie. Yang pertama, Nah kurang lebih kayak gitu. Ya dibilang jelek ya jelek sih. Nah dari situ gue mulai bikin video-video tutorial skate dan peminatnya lumayan sih. Sampai akhirnya ada salah satu video gue yang tutorial kickflip ini. Jadi ada potongan klip gue itu diambil sedetik sama Indomilk buat di iklannya. Dan dari situ gue dapet fee-nya dan lumayan buat DP kamera. Jadi buat produksi selanjutnya gue mulai pakai kamera. Nah, tips dari cerita gue tadi, yang pertama, lu kalau mau bikin konten, itu dari hal yang lu suka dulu, atau dari hobi lu. Jadi, misalnya kalau gue tadi suka skate, ya gue bikin skate. Karena ya gue ngejalaninnya have fun dan enjoy gitu. Kalau misalnya suka nyanyi, misalnya lu bikin cover, misalnya tutorial nyanyi, kalau nggak misal basket ya bikin konten basket, kan luas banget gitu kalau misalnya dikulik lagi. Tapi kalau misalnya lu bikin konten yang nggak lu suka, cuman ngikut-ngikut doang, dari pengalaman gue sih, kalau gue gagal kayak gitu. Karena waktu itu gue pernah bikin konten gaming, emang lagi zaman-zamannya naik tuh gaming, gue wah coba nih konten gaming kalian naik, tetep kagak gitu. Makanya dari situ gue mulai, oh ya udah gue bikin yang gue suka aja dari sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, ini channel yang pribadi gue ini, yang Raihan Fat ini kagak konsisten nih, gak bagusnya gue di situ. Karena ada suatu alasan dan ntar gue ceritain di akhir video. Untuk sekarang ini gue lagi fokus di channel Rai Film. Di sini gue bikin kayak review kamera, terus tutorial ngedit dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan video. Dan insya Allah gue pengen bikin suatu project ya film pendek gitu. Tapi setelah kelar COVID ini, intinya yang berbau-bau karya video. Ya karena gue suka dan enjoy ngejalaninnya. Oke, selanjutnya tips yang kedua, pelajari tentang content creation. Itu cara mengeksekusi dari konten yang telah kalian mau buat. Itu mulai dari praproduksi, produksi, sampai post-produksi. Simpelnya itu dari kalian membuat skrip, syuting, sampai editing. Jadi syutingnya ini kalian bisa pakai kamera apa aja, kamera HP, DSLR, ataupun mirrorless. Yang penting ini di konten kalian ini kuat ya. Dan gue lebih nyaranin ketika kalian buat video itu, audionya itu bagus. Jadi pesan yang kalian mau sampaikan itu dapat ke audiens. Selanjutnya ini ke tahap editing. Nah, editingnya itu kalian bisa di HP maupun PC.
Zaman sekarang kan HP udah canggih banget nih, bisa ngedit di HP tapi bisa pakai green screen, pakai efek-efek segala macem. Itu kalau nggak salah pakai apaan? KineMaster Pro. Nah, kalau buat gue sendiri, gue ngeditnya itu di Premiere Pro, yaitu di PC. Mungkin gue juga bisa buat videonya, kita kulik lagi tentang kamera, kita lebih detail lagi, segitiga exposure, kayak ISO, diafragma, sama shutter speed. Sama mungkin editingnya juga bisa gue jelasin di tutorial selanjutnya atau konten berikutnya. Oke, selanjutnya tips yang ketiga. Perbanyak referensi atau inspirasi. Jadi dari situ lo bisa ngeliat video-video orang yang lebih misalnya udah bagus gitu. Kalian bisa lihat, oh ini gini konsepnya, gaya videonya, terus kayak skripnya. Dari situ kalian bisa tiru dulu atau jiplak, tapi jangan jiplak mentah-mentah. Kalian bisa kembangin lagi. Dari situ buat belajar aja dulu nih. Buat belajar kalian buat video, buat dapetin feel-nya lah. Buat video itu kayak gimana sih. Dari situ mungkin sering berjalannya waktu, kalian pasti bisa improve sendiri dan punya karakter sendiri dalam membuat video. Dan yang paling terpenting, nikmatin aja prosesnya, karena proses itu nggak mengkhianati hasil. Anjas. Tips yang keempat yaitu mulai dari sekarang. Kalian bisa berkarya dengan alat apa adanya. Yang penting mulai aja dulu. Setiap kalian punya ide, langsung tulis aja di note. Emang ide itu nggak ada yang sempurna sebelum dikerjain. Ketika kalian kerjain, itu baru kelihatan, oh di sini salahnya, oh di sini nggak bagusnya. Dan itu kalian bisa perbaikin lagi. Dari pengalaman yang udah-udah, pasti setiap videografer tuh pasti kayak gitu. Jadi intinya kalian itu belajar dari kesalahan. Dan nggak bosen-bosen gue ingetin, yang penting kalian sering nih ngelakuin bikin video. Lama-kelamaan kalian tuh bisa ngimprove sendiri dan punya karakter tersendiri dalam buat video. Oh ya, tadi gue mau jelasin kenapa gue mulai nggak konsisten pada waktu itu. Karena waktu itu gue mulai nerima job editan, videografer, jadi videografer. Dan dari situ gue lebih fokusnya ke situ. Jadinya gue nggak konsisten di YouTube gue. Dan alhamdulillahnya sekarang gue, karena gue suka bikin video gitu, mungkin di Instagram, video-video skate atau video-video sinematik dan yang lainnya, gue jadi nerima lumayan banyak job sih, kayak buat syuting kampus gue, bikin iklan produk, terus event-event sampai wedding. Dan alhamdulillah gue sekarang punya vendor, itu Rai Film Project, itu buat ngurusin kayak foto video pre-wedding ataupun wedding, dan sampai sekarang lagi gue jalanin. Di sini gue bukan bermaksud untuk pamer gimana-gimananya. Sini gue lebih ke motivasi mungkin ya. Sini kayak gue aja bisa gitu. Masa kalian nggak bisa gitu? Kita sama-sama makan nasi. Jadi gue bisa, kalian pasti bisa gitu. Yang awalnya iseng-iseng karena hobi dan sekarang bisa jadi duit dan bisa dikerja di rumah aja. Mungkin nanti gue juga bisa bahas tentang video hobi yang bisa menghasilkan duit, karena kalau di sini gue bahas juga takutnya kepanjangan, kalian bosen dan out of topic juga kan. Oke, jadi intinya itu yang pertama, kalian bikin konten dari hal yang kalian suka, karena itu bakal membuat kalian enjoy dan have fun ngejalaninnya. Yang kedua itu pelajari tentang content creation, itu cara membuat video dan editingnya. Yang ketiga, banyakin inspirasi atau referensi dari video orang buat pembelajaran diri kita masing-masing. Oke, yang keempat ini, mulai aja dari sekarang. Kalau kalian punya ide, langsung aja syuting dan kalian coba belajar ngedit kalau yang belum bisa ngedit. Karena ya gampang kok ngedit itu. Yang susah itu bikin kontennya. Cari idenya itu lebih susah sih menurut gua. Dan juga mungkin segitu aja tips dan sharing tentang pengalaman gua. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Oke, gua Ranfat Yunus. Bye.